Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Sari di Boyolali. Boyolali atau Wonosobo gitu ya, pokoknya di antara dua daerah tersebut. Nah, Mbak Sari ini menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu Mbak Sari ini beserta teman-teman SMA satu kelas gitu ya. Mereka tuh akrab, ada cowok, ada cewek, dan waktu itu memang lagi mendekati masa-masa liburan. Masa-masa liburan itu kan sebelum masa liburan habis tes gitu ya. Dulu istilahnya tuh tes sumatif kalau nggak salah atau apa. Nah, setelah tes sumatif itu kan ada masa bebas gitu ya. Kurang lebih sekitar 1 minggu menjelang acara penyerahan rapot atau tanpa rapot. Nah, ini di sela-sela waktu senggang tersebut, maksudnya sekolah juga udah nggak ada pelajaran, cuman bebas. Yang ada itu acara-acara hiburan lah, entah acara musik dan sebagainya, olahraga, pokoknya diisi dengan kegiatan seperti itu tanpa pelajaran. Pulang pun cepat. Nah, di situ kan akhirnya apa? Ini anak-anak itu di suatu hari, dan karena memang sekolah itu lagi bebas gitu kan, jadi mereka itu merencanakan untuk udahlah besok kita bolos aja gitu kan. Lagian kan nggak ada perbaikan nilai dan sebagainya kayak gitu. Kata si Mbak Sari dan teman-temannya itu sepakat, ya sudah kalau kayak gitu. Nah, ini kita bikin acara yuk, bikin acara. Nah, ada satu temannya, teman satu tongkrongan lah boleh dibilang, itu ada sekitar 7 orang. Cowok 4, ceweknya itu 3. Ya, mereka tuh akrab, udah lama banget gitu ya, udah saling kenal. Dan akhirnya mereka tuh sepakat bikin satu acara yuk, dan acaranya itu adalah kita ke rumahnya Nia, kita nginep di sana yuk, katanya begitu kan. Ya, Nia pun setuju. Akhirnya sudah acara itu pun diadakan. Dari sore hari mereka tuh sepulang sekolah gitu ya, itu janjian itu nanti udah yuk sekitar jam 4 itu udah di rumahnya Nia. Soalnya begini, mereka itu belum pernah main ke rumahnya Nia, pernah, tapi belum pernah sampai menginap di tempat tersebut. Jadi ya penasaran juga, soalnya di situ ada di belakang rumahnya Nia itu ada air terjun kecil. Ya jaraknya memang nggak terlalu dekat, ke sana ke belakang mungkin antara 50 sampai 100 meter. Itu pun harus ngelewatin kebonan gitu ya. Nah, ini anak-anak itu pada penasaran dengan air terjun tersebut. Soalnya selama main ke situ, ya cuman main sebentar gitu ya, ngerjain tugas dan yang lain-lain. Nggak sempet tuh ada acara explore daerah dan sebagainya. Akhirnya mereka semua itu belum sempet ngelihat yang namanya air terjun itu. Dan Nia sendiri itu juga membumbui air terjun itu dengan cerita-cerita. Ya cerita-cerita horor lah. Kalau malam itu di sana dari arah air terjun itu suka terdengar kayak ada suara perkusi yang dipukul, kayak ada suara kendang yang dipukul, tung blung kayak gitu. Ada suara seperti itu. Loh, itu suaranya siapa nih ya? Ya aku nggak tahu, warga juga nggak ada yang pernah tahu itu tuh apa. Yang anggapnya itu mungkin penghuni situ kali. Loh, emang itu di situ dihuninya sama siapa aja? Ya akhirnya kan nanya-nanya gitu kan. Ya Mbak Nia nggak tahu itu apakah memang benar atau Nianya sendiri juga ngarang-ngarang. Nia tuh cerita, katanya di situ ada yang nungguin itu beberapa. Ada sosok anak-anak kecil, ya bukan anak kecil sih, orang tua, cuman bentuknya tuh kecil-kecil banget, kayak anak-anak kecil lah, usia mungkin 3 atau 4 tahun segitu. Cuman pakaiannya, ya pakaian itu kayak mbah-mbah dari desa itu pakai caping, yang kakek-kakeknya pun kayak gitu, mirip seperti bapak petani. Itu jumlahnya itu banyak. Kalau misal malam hari, mereka itu suka pada nyuci baju di situ, kata si Mbak Nia.
beneran ya? Ya iya begitu, kata warga kampungku tuh begitu ceritanya. Katanya, oh kamu sendiri pernah lihat enggak? Aku sendiri enggak pernah lihat, soalnya kan aku enggak boleh ke situ gitu, enggak boleh ke air terjun tersebut. Nah, ini disambung-sambungin sama suara. Nah, itu kalau suara itu yang plang-plung itu apa? Nih ya. Ya itu mungkin suaranya mereka, kalau kata orang tua gitu kan. Itu kalau misal bunyi plang-plung itu mereka tuh kayak lagi mukul-mukulin kain ke batu. Bunyinya itu kayak gitu, kata si Mbak Nianya. Serem ya berarti. Iya, serem dah. Itu kan baru satu. Terus ada lagi apa? Nah, ada satu lagi. Itu ada seorang perempuan katanya di sana. Ada seorang perempuan cantik. Itu suka kalau malam itu mandi di situ, dan pas mandi itu suka nyanyi, dan kalau misal ada orang yang mendengar nyanyian itu, si orang itu tuh bakalan linglung katanya begitu. Loh, linglung gimana? Ya bakalan gak inget apapun, selamanya enggak, cuman paling beberapa hari doang, nanti kayak gitu. Dia kan linglung, dia nggak bisa pulang, nggak inget rumahnya tinggalnya di mana, nanti dicariin sama warga, ya ketemu-ketemu nggak jauh, paling dari situ, dari air terjun. Nanti saat ditanya-tanya, apa sih yang terjadi? Ya katanya begitu, aku tuh ngedengar ada suara orang nyanyi, dan yang nyanyi ternyata di air terjun itu ada seorang perempuan cantik, itu lagi mandi sambil nyanyi. Aku dengerin gitu kan, udah tahu-tahu aku udah inget apa-apa. Nah, itu menurut pengakuan warga. Ya ini teman-temannya Mbak Nia, Mbak Sari itu kan, yuk tambah penasaran, yaudah yuk kita nginep di tempatnya Nia ya, di tempatnya Nia yuk gitu. Gak tahu apa yang ada di pikiran mereka masing-masing, terutama yang cowok-cowok gitu ya. Biasanya yang cowok-cowok kan suka agak sedikit bandel gimana gitu ya, mungkin penasaran, pengen nunjukin, aku kan hebat, aku kan apa, yaitu nggak tahu lah, waktu itu nggak tahu apa yang ada di pikiran teman-temannya tersebut. Mbak Nia pun ya udah datang aja, cuman rumahku itu sempit, kata Mbak Nia. Memang rumahnya Mbak Nia sendiri itu ukurannya ya relatif lumayan cukup kecil lah, kalau buat umpel-umpelan nginep mereka itu rasanya tuh nggak enak. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin sebelum kelupaan, mau promo bawang gorengnya Wiji seperti biasanya. Bawang goreng renyah kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa singkong, tanpa apapun, benar-benar bawang goreng gitu ya. Nah, ini bawang goreng ini juga kebetulan kita produksi sendiri, saya sendiri yang gorengin gitu ya, yang ngemas dan sebagainya kayak gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, ditunggu pesanannya sampai, dan terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya, gampang kok, tinggal ini nanti di bawah ini kan ada ya di produknya itu langsung aja ke situ. Dan itu aja kali ya, pokoknya ditunggu pesanannya. Yang sudah memesan terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mbak Sari tadi. Nah, karena rumahnya Mbak Nia itu kan kecil, jadi anak-anak juga mikir, terutama yang cowok-cowok nih. Kebetulan beberapa dari mereka itu juga ada yang penggiat alam bebas, suka berpetualang, naik gunung gitu ya. Ada 2 orang. Udah Nia, gini aja, gimana kalau misal tidurnya kita buka tenda aja, gimana? Buka tenda, terus nanti tidurnya gimana? Cowok sama cewek bareng ya ndak mau, kata si Nianya begitu. Ndak boleh, nanti sama bapak dibakar nanti tendanya gitu. Ya nggak begitu, aku kan ada tenda. Ini si Cahyo kan juga ada tenda. Ini satunya si Rifki, ini si Cahyo. Mohon maaf nanti kalau lupa namanya. Nah, ini si Cahyo kan ada tenda, aku juga ada tenda. Gimana yuk, kamu tendanya bisa dipakai nggak? Wah siap, tenang, tendaku kebetulan baru tak cuci, katanya begitu. Ya udah yuk kita buka tenda di mana, di belakang rumahnya Nia atau di mana gitu. Iya sih paling di belakang rumah. Ya udah, kita buka tenda aja daripada ngerepotin di rumahnya Nia di situ. Ya hitung-hitung berpetualang, lagian kan kita juga nggak ngapa-ngapain gitu, bilang aja sama bapakmu gitu. Ya sudah, nanti aku bilang sama bapak, kata si Mbak Nia. Akhirnya sudah. Acara pun dimulai. Mereka hari itu pulang sekolah, beberes gitu ya. Mbak Sari juga ya minta izin sama bapak sama ibunya, Pak, Bu,
aku mau nginep, mau main di rumahnya Nia, katanya begitu kan. Oh ya sudah, hati-hati, intinya udah diizinkan begitu ya. Karena si bapak ibunya Mbak Sari juga kenal sama Nia, sama orang tuanya juga kenal gitu. Rumahnya juga tidak terlalu jauh. Akhirnya sudah. Singkat cerita, sore itu mereka berkumpul di rumahnya Mbak Nia. Nggak pakai lama, mereka pun langsung gelar tenda. Dan waktu itu sempat nyari spot dulu ya. Samping Mbak Nia itu masih kosong tanah, kanan kirinya itu masih kosong. Kesana-kesana baru ada rumah, depan juga ada rumah. Nah ini di belakangnya juga ya kosong, tentu saja kebonan. Terus kebonan tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu padat sama tumbuhan. Baru nanti kesananya itu udah mulai lumayan cukup tertutup. Nah itu di belakang rumahnya Mbak Nia itu kan tanah juga bersih, sering disapu dan sebagainya. Awalnya mereka kan niatnya mau buka tenda di belakang rumah sana, tapi janganlah katanya. Mending di sini aja, kata orang tuanya Mbak Nia. Itu disaranin udah di samping rumah aja, jangan di belakang situ. Di belakang situ tuh wingit, banyak setannya, intinya seperti itu kan. Akhirnya ya wes, nurutlah. Gelar tenda pun di samping rumah di sana. Ya bukan pemandangan yang biasa. Akhirnya hal itu pun jadi kayak semacam tontonan warga ya. Beberapa warga mungkin penasaran nengokin ini ada acara apa, kok pakai ada kemah-kemahan begini gitu. Oh ya akhirnya Mbak Nia yang menjelaskan ini teman-temanku, teman-teman sekolah, mereka mau pada menginap di sini, mau pada begadang. Cuman kan kalau di rumahku tidak muat, kata Mbak Nia. Jadi ya disinilah gelar tenda gitu. Akhirnya sudah dibukalah tenda tersebut. Ya memang di konsepnya tuh kayak kemah-kemahan, kayak camping-campingan begitu. Ada yang buat api unggun segala macam, mendadak nyari ke sana ke belakang. Dari jam 4 sore itu kan masih lumayan cukup terang ya. Dan akhirnya sudah, singkat cerita, semua persiapan beres. Maghrib pun tiba dan mereka tuh pada berbondong-bondong ke musola semua ke sana. Nah, sepulang dari itu, mulailah mereka tuh masak-masak di sana. Ya, bakar ayam, bakar apa, kayak itu jagung dan sebagainya. Masak nasinya ngelipetnya di dalam. Nah, begitu udah selesai semua, makan bareng lah di situ. Ya, beberapa warga nengokin, ditawarin, cuman warga kan ya mungkin udah kenyang juga, udah pada makan di rumah. Akhirnya ya cuman bilang terima kasih gitu. Nah, sudah waktu pun berlalu. Sambil makan malam, mereka pun mulai ngobrol-ngobrol. Terutama ini yang cowok-cowok nih. Yang cowok-cowok kan mereka punya pikiran sendiri ya. Mulai kayak semacam melakukan interogasi ke Nia. Ya, air terjunnya emang di mana sih gitu ya? Air terjunnya itu di mana? Mau air terjunnya itu ke situ, tinggal lurus ke sana terus ngikutin jalanan kecil aja. Itu nanti sampai di air terjun itu. Oh, jaraknya jauh nggak Nia? Nggak tahu berapa ya? Sekitar 50 sampai 100 meter katanya. Oh, ya nggak terlalu jauh gitu ya, berarti deket lah gitu. Cuman suaranya nggak sampai sini. Karena apa? Air terjunnya itu air terjun kecil, paling tingginya itu sekitar 3 atau 4 meter. Kecil, nggak besar. Di bawahnya itu ada genangan airnya di sana. Dan oh begitu, si cowok-cowok itu pun seolah-olah nggak tertarik atau bagaimana. Dan akhirnya semakin malam, namanya ya mereka gitu kan juga harus harus istirahat dan sebagainya. Dipesenin sama bapaknya Mbak Nia, ndak boleh berisik, terus jangan terlalu malam, waktunya tidur ya tidur, dan ya itu cowok sendiri cewek sendiri katanya itu dipatuhin lah untuk masalah itu. Dan sampai akhirnya sekitar jam 11 ya mereka tuh ngobrol-ngobrol dari itu ya lumayan cukup lama. Guyon-guyon pun standar, nggak terlalu yang teriak-teriak nyampe berisik banget gitu, enggak. Sekitar jam 11 malam mereka itu udah pada ngantuk. Mbak Sari pun si Mbak Nia pun dia pertama sibuk bolak-balik ke sana kemari, mungkin capek juga, akhirnya masuk ke dalam tenda. Nah, ini Mbak Sari itu memang belum terlalu ngantuk dan masih duduk di depan sana. Di situ ada Cahyo sama Rizky gitu, misalnya tadi namanya siapa sih, Rizky kalau tidak salah, atau Rifki. Nah, ini ngobrol lah mereka bertiga. Sari,
Iya, kenapa? Jangan bilang-bilang ya, katanya begitu. Jangan bilang-bilang apa? Aku sama Cahyo nanti mau keluar, katanya begitu. Lu mau keluar kemana? Yuk kamu aja yang cerita gitu. Akhirnya si Cahyonya yang cerita. Iya Sar, aku sama Rifki ya gitu. Aku sama Rifki itu penasaran dengan air terjun yang ada di belakang sana. Terus maksudnya mau ngapain? Malam-malam begitu ke sana. Ya sudah ndak apa-apa. Aku itu juga kan sering naik gunung juga malam atau apa yang nggak pernah ketemu apa-apa, kata si itu ya. Aku cuman penasaran aja. Barangkali ada, katanya begitu kan. Ya habis itu aku udah, kalau udah ngeliat udah aku ini. Lah terus kenapain kalian ngomong ke aku? Ya maksudnya aku ngasih tahu ke kamu. Ya intinya ya kita mau pergi kemana kan kita harus ngasih tahu, setidaknya ada satu orang yang tahu lah, jangan diem. Oh ya sudah kalau begitu. Mbak Sari pun enggak punya pikiran atau firasat apapun ya waktu itu. Lah udahlah, percaya sama mereka. Mereka udah sering naik gunung. Ya mungkin mereka punya skill dan sebagainya gitu, santai gitu. Dan akhirnya apa? Jam 12 malam tepat, Mbak Sari waktu itu udah masuk ke dalam tenda. Ini si Mas Rifki terdengar suara gerusak-gerusuk itu di luar tenda. Mungkin mereka berdua, si Cahyo sama si Rifki tadi. Nah, sisanya itu pada tidur. Nggak disebutin namanya ya gitu ya. Nanti pusing nginget-nginget nama. Tapi yang lain itu pada tidur semua. Nah, si Cahyo sama Rifki malam itu pergilah mereka berdua ke sana menuju ke air terjun tersebut setelah jam 12 malam. Mbak Sari udah mau tidur, dia mendengar plung 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 gitu ya. Tulisannya begitu, plung sama blung ya, kurang lebih begitu ya. Plung plung, mirip kayak mungkin air kayak dimainin pakai tangan gitu ya. Kalau bisa itu kan bisa ngasilin suara kayak suara kendang itu, plung 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 kayak gitu. Itu suaranya tuh seperti itu. Ini mirip banget yang diceritakan sama Nia ya. Jangan-jangan suara ini, tapi kan Mbak Sari udah ngantuk begitu kan. Itu kali, suara pun gak kencang-kencang banget, samar-samar lah. Tapi kedengeran itu ada, suara itu tuh ada. Awalnya ada gerusak-gerusuk, tiba-tiba suara itu tuh hilang. Mbak Sari akhirnya malam itu tertidur. Dia ndak tahu apa yang terjadi sama dua temannya itu, Cahyo sama Rifki. Karena Mbak Sari tidur, Mbak Nia tidur, semuanya itu tertidur. Sekitar jam 1 pagi, disitulah baru ada berisik-berisik. Si Rifki itu lari dari arah belakang sana ya, dari arah kebun itu. Mbak Sari awalnya nggak denger datangnya itu bagaimana. Ngedengernya itu apa? Tenda itu di brok. Sari, Nia, bangun. Itu teman-temannya itu dipanggilin semua aja. Bangun, tolongin gitu, tolongin. Wah, itu si Mbak Sari, Mbak Nia itu kaget, itu suaranya siapa? Itu suaranya Rifki. Akhirnya dibuka tendanya. Ki, kenapa Ki? Tolongin katanya, tolongin. Nah, si Rifki itu udah aneh, dia tuh nggak pakai baju, cuman pakai celana begitu doang. Tolongin. Tolongin siapa gitu kan? Cahyo katanya. Cahyo kenapa? Nah, ini karena si Mas Rifkinya juga panik. Kan ngomongnya jadi susah gitu ya. Maksudnya itu gimana? Akhirnya ditenangin dulu. Ki, Rifki tenang dulu. Apa yang terjadi gitu ya? Pokoknya tolongin. Ya tolongin apa? Siapa? Cahyo. Iya Cahyo. Cuman di mana? Cahyo itu kenapa gitu ya? Cahyo di air terjun. Nah begitu. Hah? Di air terjun? Ya si Mbak Nianya, Mbak Sarinya nggak syok karena sebelumnya udah diizinin gitu ya, udah dibilangin mau ke air terjun. Si Mbak Nianya yang kayak syok banget. Di air terjun? Ngapain gitu kan? Aku sama Cahyo tadi penasaran, jadi kesana nengokin air terjun tersebut. Apa sih yang terjadi di sana? Apakah benar dengan apa yang kamu ceritain atau bagaimana? Kata, dasar sinting, kata si itu ya. Dasar, pokoknya dimaki-maki lah sama si Mbak Nia. Mbak Nia langsung bangunin orang tuanya, ketok, tek. Pak, gitu kan. Ya bapaknya pun bangun, ibunya juga bangun. Ini anak perempuan tidur di luar, jam 1 pagi ngetok-ngetok. Ada apa nih? Takutnya terjadi sesuatu. Bener aja kan.
kenapa nih ya, ditanyain gitu. Kenapa nih ya? Akhirnya kan ini si teman-teman yang lain itu juga pada ikut ngikutin nih ya ke sana. Pak, temanku Pak Cahyo katanya. Kenapa Cahyo? Cahyo di air terjun Pak. Itu si bapak langsung, ya sudah. Tunggu di sini katanya. Bapak itu langsung masuk ke dalam, ambil sarung, ambil senter gitu ya. Akhirnya sudah. Berangkatlah, Pak hati-hati kata ibunya Mbak Nia gitu ya. Iya Bu. Akhirnya apa? Disusullah mereka berbanyakan itu ya. Itu si bapaknya Mbak Nia sama temannya, sama teman-teman Mbak Nia, temannya Mbak Sari itu ke sana, ngikutin semuanya. Pak, kami boleh ikut Pak? Boleh katanya begitu. Ayo kita ke sana, kita ke sana. Akhirnya mereka ke sana nyusulin. Jalan pun lumayan awal-awal cukup tergesa-gesa, tapi begitu masuk ke daerah yang lumayan cukup rindang, itu mulai pelan-pelan, hati-hati barangkali nginjak ular atau bagaimana katanya binatang malam. Iya Pak. Nah di situ ketemu sama Cahyo. Cahyo itu lagi berjalan. Mereka tuh papasan gitu. Ih, itu Cahyo gitu kan. Cuman bapak itu nggak langsung buru-buru ke sana, enggak. Bapak itu jalan pelan-pelan, itu yang lain sisanya kan ngikutin di belakang ya. Jalannya setapak, nggak terlalu besar. Ke situ deketin si Cahyo. Begitu udah deket, si bapak itu ngeliatin begini. Dan akhirnya, Nia anterin Cahyo ke sana katanya begitu. Kemana Pak? Dibawa dulu ke tenda katanya. Bapak nanti nyusul sebentar. Mbak Nianya diem gitu kan. Mbak Sari juga diem. Maksudnya diem itu bapak ndak apa-apa gitu. Ditinggal sendiri itu kan. Udah sana jangan kelamaan kata si bapak begitu. Akhirnya sudah. Diantarlah si Mas Cahyo tadi. Dibawalah ke tenda sana. Cahyo itu ndak ngomong ndak apa. Pandangannya itu kosong. Mulutnya itu kadang ketawa, nanti kadang melongok gitu ya. Bener-bener ngangak gitu, kayak gak tahu orang gak sadar atau bagaimana. Ya dipanggil-panggilin, yuk Cahyo. Dipanggil-panggilin sama Mbak Nia, dipanggil-panggilin sama ini. Tetep aja gak nyaut, dia tuh gak nengok pun enggak. Bener-bener ya kayak orang linglung seperti itu gitu ya. Bener-bener kayak orang yang kena gendam, orang yang gak sadar gitu ya. Masih melek tapi gak tahu entah pikirannya itu kemana. Singkat cerita, mereka pun sampai di tenda di sana. Dan kondisinya Cahyo itu juga buka baju, cuman pakai celana doang. Dibawa ke sana, dipakein baju lagi, didudukin lah si Cahyo itu di dalam tenda. Teman-temannya itu di luar tenda semuanya. Mbak Sari, Mbak Nia, dan yang lain-lain tentu saja was-was, ini bapak gimana ya, sampai akhirnya ada senter teralap begitu. Bapak pun, oh itu bapak gitu kan. Mbak Nianya langsung berdiri gitu kan, nyamperin bapaknya ke sana. Nah bapak itu jalan keluar dari kayak semak-semak begitu ya. Itu nah begitu keluar, itu bapaknya tuh langsung nyetop begini. Udah stop. Akhirnya Mbak Nia pun berhenti gitu kan. Si Mbak Sari dan yang lain-lain pun jadi menyesuaikan gitu kan. Ikut berhenti juga. Dan di belakang Bapak itu terlihat ada satu sosok. Mbak Sari juga ngelihat ada sosok perempuan. Itu cuman ya pakai kain begitu ya. Pakai kain yang tidak berjahit seperti itu. Warnanya itu kecoklatan. Itu berjalan di belakang bapaknya. Itu kata bapak suruh beginilah, ngasih kode mundur kalian mundur. Ya, akhirnya semuanya nurut. Mbak Nia, Mbak Sari itu pada mundur. Nah ini si Rifki itu udah nemenin si itu terus si Cahyo yang kondisinya begitu kan. Bapak pun nengok menghadap si perempuan tadi. Sepertinya lagi ngobrol tapi Mbak Sari sendiri nggak tahu, Mbak Nia juga nggak tahu ngomongin apa. Bapak pun akhirnya mendekat. Si perempuan itu serep, kayak ngumpet di salah satu pohon di sana. Bapak mendekat. Cahyonya mana gitu kan. Ini Pak Cahyonya Pak. Akhirnya apa? Ayo sini, disuruh berdiri gitu. Nurut aja si Mas Cahyo. Dibawa mendekat ke arah perempuan tersebut. Yang lain udah diem semuanya di sini. Diem ya. Kalau bisa kalian nggak usah ngeliatin. Kalau terpaksa ngeliat ya ngeliat. Tapi kalau bisa nggak usah ngeliatin. Akhirnya sudah
dibawa ke sana, di belakang bapaknya si itu digandeng begini terus mendekat. Nah, si bapak pun mendekat ke arah itu tadi pohon yang tadi sosok itu ngumpet ya. Setelah itu keluar seret. Nah, begitu keluar itu beda sosoknya. Sosoknya itu jadi warnanya tuh hitam, lebih tinggi dari bapaknya si Mbak Nia. Hitam tinggi, sepertinya rambutnya panjang, bentuknya itu tidak terlalu kelihatan banget. Tapi ya kayak manusia, cuman jangkung seperti itu. Dan waktu itu si Cahyo dibawa, ditarik, serak, dibawa kabur ke sana, masuk ke dalam kebun lagi ke situ. Nah, ini bapak pun langsung ngikutin ke situ kan. Begitu bapak ngikutin, akhirnya anak-anak kan juga ngikutin semuanya, Mbak Nia, Mbak Sari dan semuanya ikutin bapaknya Mbak Nia menuju ke arah kebun tersebut. Dan ya ini kemana ya? Air terjun katanya begitu. Akhirnya sudah, singkat cerita mereka pun, wah itu si Mbak Sari juga ternyata medannya nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Ada turunan begini terus naik, memang nggak yang terjal banget begitu nggak, tapi ternyata nggak semulus itu medannya. Singkat cerita sampailah mereka di air terjun. Nah, di sana si Cahyo itu tampak terlihat lagi memandikan sosok tersebut. Memandikan sosok, kali ini berubah jadi perempuan cantik lagi. Dimandiin pakai gayung, itu gayungnya itu gayung dari batok kelapa gitu ya. Kayak digebyur, air terjunnya kan kecil ya. Itu ditampung di gayung, nanti disiramin begitu. Bapak itu di sampingnya begini dan ngelihat ke anak-anak itu disuruh begini diem. Nah, di pojokan sana itu ada orang-orang itu tadi, yang orang-orang kecil, yang orang-orang tua, tapi badannya itu kayak anak-anak usia 3 atau 4 tahun segitu. Mereka pun pakai bajunya ya baju-baju orang dulu, seperti itu, lagi pada duduk begini, lagi pada ngeliatin, ada yang ketawa-ketawa kayak gitu kan. Wah, itu benar-benar, dan nggak semuanya melihat ya, nggak semuanya melihat. Yang melihat itu Mbak Sari, Mbak Nia, sama Rifki melihat. Sisanya itu nggak lihat, apa sih. Sudah diam aja, diam. Akhirnya udah diam semuanya di sana. Cuman ngelihat Cahyo lagi begini-begini doang, itu kelihatan. Tapi sosok perempuan itu nggak kelihatan. Sampai akhirnya udah selesai. Nah, begitu udah selesai, si sosok perempuan itu tadi bangun dan si Cahyo tampak ngobrol sama bapak, dan akhirnya si Cahyo pun diambil turun dari dari bebatuan tersebut. Dan itu kan karena bebatuannya berlumut ya, si Cahyo itu sempat kepleset, dosak, debruk gitu. Ya ini si anak-anak perempuan itu kan pada ngejerit gitu ya. Anak perempuannya itu kan ada 3 orang ya, cowoknya itu 4 atau kebalikannya begitu. Itu kan pada mau ngejerit tapi ditahan gitu ya. Akhirnya Cahyo ditolongin sama bapak, dibawa mendekat ke situ, dan akhirnya dibawa pulang ke tenda lagi ke situ. Dibawa pulang ke tenda pun Cahyo itu kondisinya tuh menggigil ya, karena di daerah situ dingin, buka baju udah begitu habis kena air gitu, menggigil dahsyat banget. Akhirnya mereka pun tiba, bapak itu diem aja. Akhirnya tiba di tenda lagi. Tenda itu kan masih ada api unggun ya. Api unggun masih ada sisa kayu. Dibakar lagi, si Mas Cahyo disuruh ngangetin badan di sana gitu ya. Udah angetin dulu. Bikin teh gitu kan. Akhirnya si Mbak Nia pun masuk ke dalam, bikin teh anget, manis dan sebagainya. Si Mas Cahyo itu ditolongin, dan dari situ mulailah ditanya-tanya. Itu berarti udah sekitar jam 1:30 pagi ya, atau jam 2 pagi. Ini jadi ngumpul semuanya, ada bapaknya si Mbak Nia, ada ibunya juga ikut di situ, ada adiknya juga. Itu cerita si Mas Cahyo sama Mas Rifki tadi, apa sih yang sebenarnya tadi terjadi gitu ya. Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Ya sangat jarang gitu ya. Warga desa ya mungkin karena mereka juga udah pada tahu, akhirnya kan jarang terjadi hal itu, dihindari. Lah, ini kok kejadian sama tamu. Akhirnya setelah si Mas Cahyo, Mas Rifki tenang, Mas Cahyo pun juga udah mulai bisa diajak berkomunikasi. Di situ dia pun mulai cerita. Mohon izin ngopi dulu sebentar. Nah,
Mas Rifki cerita, tadi Pak, Bu, mohon maaf Nia, aku sama Cahyo memang dari awal itu penasaran banget dengan ceritanya Nia mengenai itu air terjun yang katanya angker, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahnya Nia. Terus ya kami penasaran dan akhirnya kami memutuskan udah yuk kita ke sana yuk gitu ya. Aku pengen denger. Soalnya tadi Pak, Bu, suara plang-plung itu udah kedengeran. Kami itu ngedenger itu dan akhirnya kami penasaran, kami ke sana. Kami juga udah ngomong sama Sari. Akhirnya kan pada nengok ke Sari semuanya. Iya, Sar. Iya, udah ngomong ke aku, cuman kenapa nggak dilarang, Sar? Ya, aku pikir mereka suka naik gunung kayak gitu. Ya, aku mau ngelarang gimana lagian cowok-cowok ini kalau misal aku larang, apa iya mau nurutin apa kataku katanya. Oh ya sudah kata bapak, udah nggak usah ribut, kita dengerin lagi gimana. Cahyo dilanjut kata bapak. Akhirnya Mas Cahyo pun ngelanjutin. Pertama Mas Rifki ngelanjutin, terus Mas Cahyo. Nah ini kenapa terjadi seperti ini? Jadi gini Pak, kita sampai di sana, kita ngelihat sama persis seperti apa yang pernah diceritakan oleh Nia. Mbak Nia sendiri tidak pernah ngelihat kecuali malam itu dia itu dapat dari cerita-cerita warga begitu doang ya. Nah, ya ini gara-gara kejadian ini. Nah, itu katanya persis dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Nia. Ada seorang perempuan lagi mandi di sana sama ada itu sosok-sosok kecil itu lagi pada nyuci baju. Beneran kainnya itu dipukul-pukulin ke batu itu ke air genangan di situ ya. Ada yang ke batu. Itu bunyinya begitu plang blung seperti itu. Nah ini yang lagi mandi ngeliatin lah si Mas Cahyo gitu kan. Yuk udah yuk. Aku nyuruh si Cahyo pulang gitu, cuman Cahyonya ndak mau. Nah akhirnya udah yuk kamu yang cerita yuk. Nah akhirnya Mas Cahyo kan, aku sebenarnya ya juga ndak mau tapi ndak tahu. Aku dipanggil-panggil begini sama si perempuan itu. Ya sudah, aku ke situ nurut gitu kan. Dan saat si Mas Cahyo lagi mendekat ke sana, si perempuan itu tiba-tiba nyanyi. Nyanyi apa? Aku nggak tahu, nyanyinya kayak nyanyi Jawa begitu kata Mas Rifki. Aku inget ceritanya Nia, aku nggak mau denger ini gitu. Aku langsung lari kan. Wah, saya tak tinggalin waktu itu karena aku udah nggak kejangkau. Aku mending kesini minta bantuan gitu kan. Akhirnya aku tak tinggalin gitu. Ya aku langsung bangunin kalian ini begini. Nah, Cahyo apa yang terjadi? Mas Cahyo pun cerita. Aku ngedenger itu ada lagu gitu ya. Nyanyi begitu. Aku inget omongan atau ceritanya Nia juga aku inget, cuman nggak tahu waktu itu lah sudah terlanjur gitu ya aku ngedengerin dan tiba-tiba aku nggak inget apa-apa kata si Mas Cahyo. Bener-bener aku nggak inget apapun, bahkan ya aku nggak tahu apa yang terjadi kata si Mas Cahyo. Oh ya wis ya sudah, berarti memang bener apa yang diceritakan oleh Mbak Nia sebelumnya di sekolah itu. Malam itu kejadian melalui itu si Mas Rifki sama Mas Cahyo melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Termasuk yang bunyi orang nyuci itu ya, yang kain dipukul-pukulin ke air menghasilkan suara yang menggema gitu ya. Plang plung. Dan akhirnya ya sudah. Malam itu alhamdulillahnya, oh ya Bapak waktu itu kan sempat ditanya, Pak, Bapak tadi ngapain? Bapak kok bisa seperti itu? Nah, bapaknya Mbak Nia enggak mau cerita. Udah, itu bagian Bapak. Ada sesuatu mungkin yang ya enggak perlu kalian tahu. Kalian itu masih kecil, kata Bapak begitu. Hal itu memang mengecewakan. Tapi ya bagaimanapun juga Mbak Nia sendiri sebagai anak itu udah merasa bersalah. Mbak Sari sebagai seorang tamu di situ juga merasa bersalah karena merepotkan keluarganya Mbak Nia. Akhirnya sudah hal itu menjadi rahasia bapaknya si Mbak Nia. Kenapa kok Bapak bisa ke sana? Kenapa Bapak seolah-olah kenal, bisa berkomunikasi dengan siapapun itu gitu ya. Sosok penunggu air terjun itu. Kalau siang air terjun itu biasa aja, sering dilewatin sama warga, sering dipakai
buat cuci kaki dan sebagainya, kayak gitu ya. Kadang ya buat nyuci-nyuci apa. Cuman kalau malam hari itu udah beda lagi. Intinya seperti itu. Kalian boleh mandi di sana atau apa, boleh. Cuman jangan malam hari. Malam hari itu jatahnya mereka. Kayak gitu kata bapaknya si Mbak Nia. Akhirnya sudah camping malam itu berjalan tanpa ya tidur cuman sebentar begitu ya. Keesokan paginya gara-gara salah begitu, pagi-pagi udah habis ini diberesin semuanya, kalian pulang masuk sekolah. Akhirnya yang tadinya rencananya mau bolos, mereka pun masuk sekolah. Cuman apa, di sekolah itu jadi heboh. Karena apa? Cerita itu jadi nyebar begini. Ya intinya seperti itulah. Cuman nggak disebutkan kalau itu di belakang rumahnya Mbak Nia. Nanti malah ada yang penasaran lagi, repot. Tapi ceritanya doang, semalam begini gitu kan. Dan disaksikan kan karena memang ada saksinya ya beberapa orang. Jadi cerita itu tuh rasanya tuh hidup banget. Di itu tadi sehari-hari menunggu tanpa rapot waktu itu. Itu aja satu cerita dari Mbak Sari di, kalau nggak di Wonosobo ya di Solotigo gitu ya. Pokoknya di antara dua itu. Terima kasih Mbak Sari. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak atas super thanks-nya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, belum sempat nyicip, dia ditunggu pesanannya. Kita langsung kirim ya kalau udah pesan, kecuali yang jauh-jauh. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.